Selamat sore teman-teman, selamat bergabung di akun IG Live Indonesian.Institute. Saya Adinda Tanriangka Mukhtar, Direktur Eksekutif di Indonesian Institute Center for Public Policy Research, akan memandu bincang-bincang demokrasi talks dari koalisi masyarakat sipil untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif. Ini adalah maksud saya ini adalah episode keempat, karena koalisi sudah melakukan sesi IG Live ini sejak hari Rabu bersama dengan rekan dari Drupadi, LSKP, dan juga dari Averus. Hari ini kita akan bersama dengan Mas Muhammad Kafrawi dari LSKP dari Kota Daeng yang akan ngobrol-ngobrol banyak tentang kerja-kerja LSKP, terutama terkait penguatan peran litbang dan anak muda dalam litbang parpol. Ini menjadi isu yang menarik di sini, dan kita akan bincang-bincang lebih jauh mengenai hal ini bersama dengan Mas Kafrawi. Nah, sebelumnya saya sambil kita menunggu teman-teman dari LSKP dari Mas Awi, saya ingin memperkenalkan dulu koalisi ini. Jadi koalisi masyarakat sipil untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif terdiri dari The Indonesian Institute, Atma Widya Alterasi Indonesia yang berada di Yogyakarta, Averus di Kota Malang, Drupadi yang ada di Bandung, Jawa Barat, dan ada LSKP di Kota Makassar. Kami mengangkat beragam topik yang kami pikir relevan untuk mendorong reformasi kelembagaan internal partai politik, dan kita juga ingin mendorong inklusi kaum muda dalam partai politik. Meskipun partai politik sudah mempunyai sayap-sayap untuk anak muda, untuk perempuan, kita ingin mendorong peran yang lebih signifikan bagi kaum muda dalam partai politik, dan terutama juga untuk mendorong serta mendukung partai politik yang punya semangat juga untuk memperbaiki kinerjanya. Bagaimanapun, partai politik adalah salah satu pilar demokrasi, dan kita sebagai bagian dari masyarakat sipil akan ikut mendukungnya. Selamat datang Mas Kafrawi. Ketemu lagi ya. Siap, mudah-mudahan Ya, nggak bosan, gimana? Mbak. Suara jelas, koneksi jelas. Oke. Tenang, ini nanti malah nanti bisa pada kangen orang-orang. Mas Awi, saya lagi ngenalin koalisi kita dulu ke teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang teman-teman. Nanti yang ingin bertanya atau berkomentar, mohon bisa tulis di kolom komen di sana. Jadi saya sudah jelaskan ini adalah episode yang keempat, kita ngobrol-ngobrol, dan kebetulan teman-teman LSKP memang adalah salah satu mitra yang ikut ada di koalisi masyarakat sipil untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif. Kita akan mulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dan pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kenapa sih koalisi mengangkat isu ini? Ya, kita melihat parpol dengan beragam dinamikanya, beragam problematikanya, yang dari studi kami juga dan dari literatur yang ada menunjukkan bahwa permasalahan partai politik itu ada beragam dimensi, baik internal maupun eksternal. Ini bukan hal yang baru tentunya, tapi itu memang dipetakan dari permasalahan yang ada. Internal misalnya dari organisasi kepartaian, bagaimana partai dibiayai, bagaimana partai mengatasi permasalahan internalnya, bagaimana keanggotaan, rekrutmen, termasuk pendanaannya. Lalu masalah eksternal terkait ekosistemnya, bagaimana sih partai itu diatur dalam undang-undang politik, bagaimana sistem pemilu, sistem parpol, dan lainnya mempengaruhi bagaimana parpol itu bekerja. Lalu bagaimana hubungan parpol dengan konstituennya, bagaimana parpol juga bisa diminta sosial dan political accountability-nya terhadap publik. Kita perlu ingat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, parpol itu wajib hukumnya untuk transparan karena dia dibiayai juga oleh dana negara. Nah, ketika kita mengangkat isu mengenai litbang, ini saya mulai bridging ya Mas Awi. Jadi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Saya Adinda dari The Indonesian Institute, lalu ada Mas Muhammad Kafrawi, peneliti dari Lembaga Studi Kebijakan Publik, akan ngobrol-ngobrol soal pentingnya litbang, terutama kaum muda seperti apa.
Saya ingin memperkenalkan dulu tadi tentang koalisi kita yang sudah saya lakukan, tapi kenapa koalisi ini juga memang melibatkan lembaga penelitian, termasuk teman-teman yang bergerak di isu-isu advokasi tentang demokrasi dan partisipasi publik dalam demokrasi. Nah, yang menjadi menarik kan sebenarnya adalah bagaimana sih sebenarnya parpol memposisikan litbang dalam organisasinya. Ini kalau kita bicara ya Mas Awi soal reformasi kelembagaan internal parpol. Kemarin kami juga diskusi seru dengan teman Averus, dengan Mas Rian, Ketua Bidang Program dari Averus Malang yang bercerita, kita memang harus mendorong parpol punya posisi yang didasari oleh informasi yang berbasis data dan fakta. Nah, untuk itulah riset menjadi penting. Untuk itulah peran kaum muda juga perlu dilibatkan, karena anak-anak muda itu selain lebih mobile, mereka lebih mampu untuk menggunakan gawai teknologi. Sehingga sebenarnya melakukan penelitian itu bukan hal yang sulit kalau memang ada niat ya, dan tentunya resources yang mendukung. Nah, mungkin kita bisa mulai nih, Mas Awi. Sebenarnya kita mulai dulu dengan melihat mengapa litbang itu penting. Sebelum kita masuk, kenapa anak muda perlu penting masuk di parpol, dan kalaupun mereka ada berperan dalam bidang litbang, seperti apa? Silakan Mas Awi, mungkin jawabannya jangan terlalu panjang biar kita bisa banyak nanya-nanya Mas Awi. Silakan Mas Awi. Ya, siap. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, ini sekali lagi ini sekedar sharing kita. Kemarin kita sudah mulai ini seri keempat ya Mbak Dinda ya. Apa namanya? Jadi ini bagian dari lanjutan Demokrasi Talk. Jadi litbang ini menjadi penting sebenarnya dalam peran partai. Namun dalam perjalanannya kita harus selalu bisa objektif. Bagaimana litbang sebenarnya saat ini yang sedang dialami teman-teman litbang. Jadi memang kami di LSKP misalnya sekali lagi kita melakukan sharing-sharing dengan teman-teman kader muda parpol dan teman CSO bahwa memang partai politik saat ini banyak sekali mengambil kebijakan, namun semuanya tidak berbasis data, tidak ada evidence base, jadi tidak ada bukti yang bisa dijadikan alat ukur untuk menyusun sebuah kebijakan atau sekedar pernyataan-pernyataan politik. Jadi litbang yang seharusnya berfungsi di sini seolah-olah tidak memiliki tidak memiliki fungsi yang utama sebagai bagian dari riset dan developmentnya sebuah partai politik. Nah, kemudian partai tidak melihat secara utuh apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Padahal kalau litbang difungsikan dengan baik, litbang akan melakukan riset. Kalau misalnya kemarin Mas Rian bilang, ya banyak metode yang bisa dilakukan dengan cara yang murah, walaupun tidak selalu mahal. Ya, dengan litbang berfungsi ini sebenarnya yang banyak diisi oleh anak muda sebenarnya bisa dilakukan untuk mengetahui apa yang rakyat masyarakat mau, bukan hanya konstituennya mau, tapi rakyat kebanyakan mau. Nah, jadi ini yang menjadi dasar diantaranya. Kemudian yang terakhir, litbang yang sebenarnya bisa berfungsi untuk menyetir kebijakan-kebijakan partai, namun seolah-olah tidak ada manfaatnya karena partai yang membuat keputusannya sendiri dengan hanya ketuanya saja yang hanya sekedar rapat pimpinan saja, dan kemudian membuat sebuah pernyataan atau kebijakan, melahirkan sebuah aturan yang digodok secara bersama-sama di teman-teman parlemen misalnya, baik di daerah ataupun di pusat, ya sehingga lagi-lagi fungsi litbang yang sebenarnya bisa menjadi bagian proses untuk lahirnya sebuah kebijakan yang baik tidak dimanfaatkan dengan baik oleh parpol. Nah, inilah sebenarnya yang mengapa penting kami dengan teman-teman koalisi mau memberikan masukan, mau memberikan sekedar advice mungkin ya untuk bagaimana kita bisa partai ini bisa semakin terbuka, bukan hanya sekedar terbuka rekrutmennya, tapi terbuka secara internal dari proses pembangunannya, proses pendidikannya di dalam, dan bagaimana bisa membuat
semua yang ada dalam partai ini bisa berdaya guna baik. Itu mungkin Mbak Dinda untuk menjadi dasar pertama kenapa Litbang ini penting untuk kita berdayakan, bisa menjadikan sebuah resort yang sangat baik dalam partai politik. Seperti itu. Terima kasih Mas Awi. Tadi poin menarik juga yang Mas Awi angkat, sebenarnya dengan adanya Litbang itu menunjukkan komitmen ya Mas Awi, bahwa partai politik itu memang ingin menjalankan fungsinya berdasarkan data dan fakta yang valid. Makanya mereka mau mengalokasikan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Dan tadi yang menarik yang Mas Awi bilang, mungkin untuk teman-teman yang baru datang, Litbang itu juga menjadi penting, bukan hanya urusan akuntabilitas terkait rekrutmen, tapi bagaimana juga ketika mereka bisa mampu memberikan pendidikan juga ya, lewat proses-proses lewat Litbang ini, dan juga lewat proses internal. Ini menjadi hal yang menarik juga sebenarnya. Nah, pertanyaan kan tadi sempat ya, Mas Awi sempat bilang, ini yang kita dorong ya sebagai koalisi mitra, baik dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Makassar, maupun Bandung. Dan ini memang untuk teman-teman yang baru kenalan dengan koalisi kami ini, koalisi masyarakat sipil untuk parpol yang inklusif, relevan, dan responsif. Kami bergerak di berbagai daerah, dan rata-rata memang kami melakukan kerja-kerja berdasarkan penelitian. Itu juga yang makanya kita dorong termasuk ke partai politik. Mas Awi bisa tolong cerita nggak, apa sih kerja-kerja LSKP misalnya, karena kita melihat ya pentingnya penelitian ini sebagai dasar positioning dan akuntabilitas partai. Apa yang sudah dilakukan teman-teman LSKP misalnya untuk mendukung partai politik dalam yang mengalokasikan resources-nya atau dalam mengerjakan kerja-kerja yang berdasarkan data dan penelitian? Ya, kami sebenarnya sekali lagi bilang ini menjadi dasar kita untuk melakukan sebuah perbaikan dalam internal partai politik. Kami sebagai CSO, sebagai LSM, misalnya LSKP, membuat misalnya bagaimana mendengarkan pertama apa sih sebenarnya masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman kader muda terutama yang berada di Litbang. Nah, ternyata setelah kita mengumpulkan beberapa teman partai, setelah kita misalnya melakukan diskusi, sebelum kita mengawalnya semua dengan diskusi bagaimana sebenarnya partai politik ini bisa semakin besar jika Litbangnya berdaya guna baik. Oh, ternyata ada penyebab-penyebab utama sehingga Litbang ini tidak berjalan dengan baik. Nah, karena kenapa partai sebenarnya punya banyak gerakan-gerakan yang bisa dimanfaatkan. Misalnya ada sayap mudanya, ada sayap perempuannya. Betul. Tapi Litbang yang bagian juga dari sayap partai ini selalu tidak menjadi penggerak utama, sehingga ya bisa itu kenapa Mas Awi? Partai. Ya, kenapa pertama, Mas Awi? Penasaran? Ya, pertama karena ketua umumnya ini sekali lagi selalu hanya bersifat sentralistik. Jadi partai ini selalu hanya terpusat saja, tidak sebenarnya kasusnya mungkin bersifat daerah, namun kadang karena partai ini bersifat secara struktur dari pusat sampai ke akar rumput ya, sehingga kadang berbeda apa yang diinginkan masyarakat di daerah, apa yang diinginkan oleh ketua umumnya di pusat, sehingga inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa Litbang ini tidak berjalan. Kemudian pimpinan partai juga tidak mendukung. Jadi yang seharusnya partai harusnya mendayagunakan resources yang ada di internal parpolnya, namun pimpinan dalam partai politik atau petinggi-petinggi di partai politik ini tidak memanfaatkan atau tidak ada dukungan yang maksimal, sehingga teman-teman di Litbang juga ya hanya sekedar datang begitu ya, syukur juga kalau datang mungkin hanya sekedar pasang nama saja untuk melengkapi Mas Awi, ya. Saya pengen nanya deh, karena tadi gitu ya, maaf nih, karena tertarik banget dengan poin ini. Ada sentralisme di dalam parpol, ada perbedaan aspirasi antara parpol di daerah dengan yang di pusat. Itu satu. Yang kedua, even di parpol yang di daerah pun pemimpinnya tidak mendukung Litbang, tidak mengalokasikan resources yang cukup. Mungkin perlu dijelaskan juga ke teman-teman yang baru datang juga di sini join. Kalau dari pengamatan LSKP misalnya,
biasanya tuh litbang di parpol di daerah berapa orang sih atau sumber dayanya seperti apa? Karena kalau dari Mas Rian kemarin kan cerita, sebenarnya resourcesnya kalau ada 3 orang aja, misalnya ada tim leader, ada yang menganalisis data, ada yang korlap, sebenarnya cukup gitu loh. Iya, dan dengan metode yang, tapi kalau mungkin LSKP punya pengamatan berbeda, seperti apa sih kurangnya biar orang juga paham ya, sebenarnya resources untuk litbang kayak gimana sih, dan yang realitanya di parpol di lokal itu seperti apa? Silakan Mas Awi. Ya, memang sekali lagi kita harus lihat bahwa parpol rekrutmennya selalu menjadi, misalnya tolak ukurnya kemarin kita bahwa dalam diskusi kemarin kita bilang bahwa parpol rekrutmennya tidak menjadi perbaikan yang sangat tidak melakukan perbaikan yang sangat matang, sehingga merekrut orang-orang untuk masuk dalam pengurusan partai juga hanya sekedar masuk saja. Jadi apa namanya, yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk masyarakat, tentu untuk partai juga, namun tidak menjadi bermanfaat karena hanya sekedar taruh nama saja, pasang nama. Nah, dalam pengamatan kami misalnya dengan teman beberapa curah pendapat, brainstorming teman-teman parpol misalnya, ya mereka biasanya beranggotakan 5 orang di dalam litbang ini, dan memang mayoritas anak-anak muda. Namun sekali lagi mereka tidak memiliki ya mereka mungkin alumni S1, sarjana strata 1, tapi pengalaman untuk penelitiannya masih kurang. Jadi ya bisa kami petakan misalnya kemarin dengan adanya sebab antara kenapa ini litbang tidak berjalan, ya SDM-nya menjadi tidak memadai. SDM yang ada hanya sekedar ya untuk melengkapi kepengurusan struktur saja, sehingga fungsi litbang yang sebenarnya yang menjadi think tank untuk pemikirnya parpol tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian litbang juga yang seharusnya bisa dikatakan sebagai jantungnya dalam parpol, ya dia seolah-olah menjadi anak tiri dalam parpol sendiri. Mengapa demikian? Karena ya litbang yang seharusnya bisa didanai dengan untuk melakukan penelitian turun ke lapangan tidak berjalan secara maksimal. Jadi parpol yang memiliki dana misalnya baik melalui pungutan yang anggotanya, iuran anggota misalnya oleh teman-teman yang terpilih di parlemen misalnya, tidak berjalan di parpol sendiri karena ya parpol tidak ada dana untuk penelitian. Ini bukan tugasnya teman-teman internal di daerah untuk misalnya riset untuk riset elektoral saja, itu nanti teman-teman dari pusat saja yang urus. Jadi daerah tidak usah urus. Ya. Jadi begitu di antara saran atau masukan teman-teman kader muda, sehingga kita ini menjadi ya miris juga sebagai teman-teman PSO yang mau bersama-sama berjuang untuk tentunya perbaikan internal parpol dan tentu untuk kemaslahatan orang banyak tentunya, Mbak ya. Iya. Nah, itu poin yang menarik juga, karena tampaknya kalau dari pembicaranya Mas Awi, satu, belum ada kesadaran yang cukup baik mengenai peran strategis litbang di dalam organisasi parpol, sehingga dia dianaktirikan. Indikatornya salah satunya adalah penempatan nama-nama ya asal untuk memenuhi kepengurusan, tapi tidak disesuaikan dengan kompetensinya. Lebih parah lagi adalah tidak ada sumber daya termasuk pembiayaan yang memadai. Di sisi lain secara struktur, kalaupun ada kebutuhan riset elektoral, malah lebih banyak mengundang dari pusat, sementara yang di lokal pun tidak dilibatkan, termasuk CSO lokal pun tidak dilibatkan. Nah, ini teman-teman menjadi konteks dinamika yang menarik ya untuk parpol di daerah gitu, karena biasanya kadang ada kerja-kerja, taruhlah seperti TI di Jakarta, kita pasti akan diminta untuk berkolaborasi dengan aktor lokal, whether dengan LSM, atau dengan pemerintah daerah atau dengan parlemen, karena kita tahu kita tidak ada di situ. There's no way kita tahu masalah yang ada di daerah kalau kita tidak bermitra. Nah, kalau tadi kita sudah bicarakan tantangan ya Mas Awi ya, dari tadi kan ada suara-suara dari teman-teman muda. Apa yang dilakukan mereka, teman-teman muda, taruh yang tadi 5 orang doang tuh yang ada di litbang, tapi mereka udah ketempuhan ada di litbang. Apa yang mereka lakukan dalam segala keterbatasan dan tantangan tersebut untuk berkreasi dan tetap bisa melakukan fungsinya sebagai bagian dari litbang parpol?
Atau apakah mereka coba berkolaborasi juga dengan LSKP atau LSKP memberi bantuan lainnya, sehingga meskipun dalam tanda kutip tidak dianggap, tapi mereka tetap berusaha bekerja gitu. Ada nggak cerita yang menarik gitu loh dari LSKP yang bisa di-sharing Mas Awi? Ya, inilah yang kita sama-sama rumuskan bersama dengan teman-teman kader muda Parpol dengan CSO kemarin. Misalnya kami dengan diskusi panjang sebelumnya dengan para pakar-pakar dalam kebijakan publik misalnya, kemudian kami dengan teman-teman kader muda ini berembuk untuk merumuskan sebuah rekomendasi tentang Litbang, bagaimana yang seharusnya Litbang ini agar kader-kader muda ini yang berada di Litbang bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, diantaranya sebenarnya pertama kita lakukan penguatan Litbang itu sendiri. Bagaimana cara memperkuat Litbang ini? Ya inilah kita bisa mengisi kapasitas teman-teman yang berada di Litbang. Mau teman-teman ini masih menjalani proses sekolah sarjana ataupun sudah sarjana, ya kita harus sama-sama perlu latihan untuk mengisi kapasitasnya sehingga kekuatannya di Litbang bisa semakin memadai. Nah, kadang memang teman-teman mungkin sudah memiliki pengalaman penelitian yang dasar. Namun sekali lagi karena mental yang untuk terjun ke lapangan untuk meneliti sebuah kasus atau sebuah mencari apa sih yang masyarakat inginkan, kadang ini yang kurang memiliki pancingan, sehingga kita di LSKP misalnya mendorong agar teman-teman bisa terpancing melalui ya latihan-latihan menulis, diantaranya melakukan latihan tulis brief untuk hanya sekedar mencari fakta, data, kemudian memberikan rekomendasi kepada pimpinan parpolnya. Kemudian kita mendorong bagaimana agar parpol ini bisa memberi sedikit anggaran untuk bagaimana Litbang ini bisa berfungsi dengan baik, bukan hanya sekedar pelengkap struktur saja, atau misalnya hanya memanfaatkan lembaga-lembaga penelitian yang di luar parpol itu, padahal parpolnya memiliki punya Litbang. Ya sudah Litbang sebagai mereka untuk melakukan penelitian, tapi karena anggarannya hanya ya sekali lagi mungkin karena lobby-lobbynya juga kurang, mungkin ya lobby-lobbynya teman-teman Litbang di internal parpolnya kurang, ya sehingga kami sebenarnya mendorong itu agar parpol bisa memberi sedikit anggaran yang lebih agar teman-teman bisa menjadi penyemangat, karena kita tahu bahwa kader muda ini sebagai motor tidak bisa bergerak tanpa harus ada bahan bakarnya untuk mendorong mereka bisa bergerak. Kemudian tentu sekali lagi kita sebagai teman-teman koalisi tentu berharap agar teman-teman parpol tidak akan berjalan sendiri tentunya. Kami CSO misalnya tentu membuka pintu seluas-luasnya untuk bersama-sama bermitra, untuk bekerja sama, untuk memajukan, tentu bukan hanya sekedar memajukan internalnya parpol sendiri, tentu karena kita semua ini bagian dari masyarakat. Jadi kita ingin memajukan bagaimana pemberdayaan masyarakat ini tidak memandang mereka dari partai mana, tapi kita bagaimana caranya untuk sama-sama bermanfaat bagi tempat kita masing-masing. Seperti itu Mbak, yang kita lakukan dengan teman kader-kader muda dan CSO kemarin. Itu adalah kerja-kerja yang sangat penting menurut kami ya, karena memang kita tidak bisa bekerja sendiri atau sekedar mengkritik parpol, tapi yang baik tadi adalah memang teman-teman LSKP yang disampaikan Mas Awi memang sudah memetakan ini loh permasalahannya. Jadi sebelum kita menuntut banyak, ternyata di dalamnya internal ini memang sangat menantang. Itu juga kenapa koalisi masyarakat sipil untuk parpol yang inklusif, relevan, dan responsif ini mencoba untuk mendorong reformasi internal kelembagaan parpol. Karena satu hal ya, punya struktur organisasi yang lengkap, ada sayap pemuda, sayap perempuan, sayap buruh, sayap petani, lalu ada litbang, tapi litbangnya terkesan seperti ditempel. Padahal ada anak muda di situ yang berpotensi. Sepengetahuan saya setidaknya kalau di pusat pun biasanya dari litbangnya sebenarnya bukannya orang-orang senior juga ya. Saya nggak tahu kalau di daerah pastinya juga demikian. Tapi tadi catatannya Mas Awi kan kayaknya kurang lobby nih orang-orang ini. Atau memang tadi karena pimpinan tidak melihat litbang sebagai badan yang strategis. Nah,
sebenarnya kalau mendorong reformasi secara internal, kita bicara organisasi ya, tidak bicara hal yang terlalu grande gitu atau terlalu politis, tapi ini mendorong bagaimana partai bisa berfungsi. Itu sebenarnya kalau dari pengalaman LSKP atau dari rekomendasi teman-teman seperti apa gitu, karena kan semuanya harus didorong dari dalam nih, bahwa ada eksternal mau berkolaborasi dengan partnership masyarakat sipil sudah dilakukan oleh teman-teman LSKP, dan kami juga melakukan itu di koalisi. Penguatan kapasitas juga dilakukan oleh teman-teman lewat policy brief ya, itu bahkan tidak perlu dia melakukan survei, artinya belajar untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi. Nah sebenarnya pimpinan di Litbang, di partai lokal misalnya, kalau pengamatan dari teman-teman LSKP sendiri, apakah mereka tidak cukup senior atau mereka cuman ya itu sama juga dengan anggotanya, cuman ditempel untuk di struktur kepengurusan, karena ini menjadi penting, karena rekomendasinya tadi bukan hal yang mudah ya, terutama ketika minta pendanaan ditaruh di Litbang. Selama tidak ada pemikiran bahwa Litbang itu strategis untuk mengidentifikasi kepentingan masyarakat, bahkan rakyat, bukan hanya konstituen, itu kan menjadi tantangan, gitu loh Mas Awi. Sebelum Mas Awi jawab, saya ingin menyapa teman-teman yang baru join, silahkan untuk memberikan komentar atau pertanyaan untuk Demokrasi Talks kali ini bersama dengan Mas Muhammad Kafrawi, peneliti dari Lembaga Studi Kebijakan Publik di Kota Makassar. Ini adalah episode keempat dari Demokrasi Talks kami. Silakan Mas Awi. Ya, jadi memang mayoritas kami terutama di daerah di Makassar, ya ketua Litbangnya ini ya sama, tetap anak-anak muda juga yang diisi, karena kenapa? Memang perlu gerakan yang utama sebenarnya dalam Litbang ini, sehingga anak-anak muda ditaruh agar punya daya dorong yang kuat sebenarnya untuk partai. Namun sekali lagi ini hanya sekedar retorika saja untuk sebuah parpol. Tapi sekali lagi kami misalnya dalam diskusi internal dan teman-teman parpol bersama, misalnya kader-kader muda parpol ini, memang yang pertama yang perlu teman-teman kader muda ini sebagai Litbang perlu penuhi sebenarnya tentu kecakapannya sebenarnya, Pak. Jadi kecakapan teman-teman di Litbang ini perlu selain tadi kapasitasnya, ya kecakapannya perlu dilengkapi baik secara internal, keterampilan dalam dirinya, dalam secara individu, untuk bagaimana mereka untuk bisa tahu untuk meneliti, bisa tahu untuk terjun ke masyarakat, bukan hanya sekedar misalnya pergi reses, hanya sekedar seremonial saja, tapi bagaimana bisa mencatat apa-apa kebutuhan masyarakat, kemudian nanti diartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan mana yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, ada kecakapan eksternal yang perlu teman-teman kader muda ini perlu penuhi sebagai yang menetap di Litbang sebenarnya. Inilah penerimaan mereka yang kadang ya namanya anak muda, kita tahu anak muda ini kan punya jiwa untuk semangatnya, namun kadang tiba-tiba harus terpatahkan dengan adanya keinginan kelompok atau ketua umum misalnya yang berbeda dengan teman-teman muda. Tapi inilah yang teman-teman muda harus belajar, bahwa harus ada penerimaan yang lebih, bahwa semuanya tidak mesti harus diterima, semuanya tidak mesti harus juga ditolak. Namun inilah yang teman-teman kader muda dalam Litbang harus menjadi proses, ya, ini sebagai proses pijakan untuk mereka menjadi proses semakin handal tentunya. Kemudian teman-teman muda ini harus diberi kepercayaan, Mbak. Jadi kepercayaan anak muda ini di Litbang sebenarnya harus diberikan. Bagaimana misalnya mereka bukan hanya sekedar menjadi pelengkap saja dalam struktur partai politik, namun kerja-kerja bersama dalam internal parpol harus digerakkan juga itu. Karena kadang memang kita tahu bahwa sebuah organisasi, terutama di partai politik misalnya, ya yang jalan ya lulu lagi. Kalaupun misalnya kalau bukan lulu lagi, ya tentu yang tiba-tiba orang yang tidak dikenal muncul, nah ini siapa? Padahal teman-teman di internal parpol punya resources, punya sumber daya yang memadai untuk, tapi kadang tidak ada ditaruh kepercayaan kepada teman-teman muda ini. Makanya anak-anak muda ini perlu diberikan kepercayaan sebenarnya, sehingga mereka terbiasa untuk menjadi pemecah masalah, dengan adanya kebiasaan-kebiasaan
memecahkan sebuah masalah, ya mereka bisa semakin handal tentunya. Itu yang teman-teman kader muda Parpol harapkan. Kemudian selain tadi kecakapan, kepercayaan, ada minat dan pengetahuan. Wah, ini pilihan rasional sebenarnya, Mbak. Kalau dia mau menjadi litbang atau dia menerima dirinya, oh saya ditempatkan di litbang, maunya dia harus lebih berpikir banyak, harus memenuhi pengetahuannya, karena ini pilihan rasionalnya. Apa pilihan rasionalnya untuk menjadi litbang? Ya dia harus tentu pintar meneliti, pintar mengakomodasi apa-apa yang rakyat mau, apa-apa yang masyarakat mau, bukan hanya konstituennya mau tentunya. Bagaimana dia litbang ini berfungsi untuk menaikkan suara elektoral parpol dalam masa perhelatannya tentunya. Nah, inilah sebenarnya yang teman-teman kader muda biasa abaikan, bahwa oh saya dipercaya di litbang, ya seharusnya saya harus lebih banyak belajar tentunya. Namun ya karena ya ini kadang terabaikan. Dan yang terakhir tentu partisipasi teman-teman muda, bukan hanya sekedar menjadi aktif, sekedar nama yang aktif, namun mereka harus tentu meluangkan waktu, bukan hanya waktu saja, namun ya tentu juga tidak sedikit mungkin materi yang harus juga dikeluarkan oleh teman-teman muda sebagai sumber daya yang ada. Namun tentu kita juga tidak mengabaikan sumber daya teman yang lain, misalnya parpol ini kan ada pendanaan dari teman-teman yang terpilih di parlemen misalnya, baik itu di DPRD atau di DPR ya. Iya, mereka ada dana yuran yang harus diambil. Itulah yang bisa dijadikan sumber daya untuk yang tidak bisa dimanfaatkan teman-teman muda, bahwa partisipasinya bukan hanya sekedar partisipasi. Teman-teman muda juga akan diberikan apresiasi atas kerja-kerjanya dalam litbang tentunya. Dan inilah yang kadang-kadang teman-teman muda yang berada di litbang terutama ya wanipiro, maksudnya berani kasih berapa, maksudnya yang itu sebenarnya harus diabaikan dulu, sebenarnya dilupakan dulu, bahwa ini menjadi proses belajar teman-teman, bukan hanya sekedar wanipiro saja bahwa berani berapa, tapi teman-teman ini jadikan proses untuk memanfaatkan bahwa di litbang dia harus menjadikan tempat belajar untuk mengisi kapasitasnya, kepercayaannya, minatnya, dan partisipasinya. Itu mungkin Mbak dari yang mesti teman-teman muda litbang penuhi agar bisa menjadi litbang yang berdaya guna tentunya. Iya, terima kasih banyak Mas Awi. Itu penjelasan yang cukup komprehensif ya. Artinya Mas Awi juga mengidentifikasi bagaimana pengalaman dan suara anak-anak muda atau kaum muda, kader muda di parpol, sehingga ada pemetaan tentang pentingnya anak-anak muda untuk didorong tidak hanya kecakapannya, tapi diberikan kepercayaan, diberikan dukungan. Di sisi lain memang meneliti itu kan passion ya. Jadi memang kadang juga dikatakan bahwa ya kalau mau kaya bukan jadi peneliti. Maksudnya dalam artian ini ada dunia idealisme yang tidak banyak orang juga tertarik gitu ya. Ini saya tidak mengeneralisir, tapi kalau orang bandingkan dengan profesi-profesi yang lain, bisa jadi menjadi peneliti itu adalah hal yang sangat mewah, dalam artian nggak semua orang bisa melakukan itu, termasuk kerja-kerja kita nih di CSO. Tapi ada idealisme di situ. Minat itu satu hal, tapi harus punya kecakapan ya tadi Mas Abi ya, harus punya pengetahuan. Dan yang bagus di sini, yang pesannya saya pikir yang penting juga dicatat, karena ini juga muncul di grup discussion kami dengan elit partai politik yang mengatakan ketika teman-teman muda masuk di parpol, ini bahkan bukan hanya di litbang ya, perlu legowo, perlu mau belajar untuk melalui proses Mas Awi. Jadi artinya nggak bisa mengatakan nih saya anak muda, gue masuk pokoknya harus masuk di langsung DPP, saya mau langsung jadi sekjen, saya mau semua itu perlu proses, termasuk belajar bernegosiasi. Itu yang tadi disampaikan oleh Mas Awi ya. Dan saya pikir bahkan dalam penelitian pun kita punya rekomendasi misalnya 5, udah didengerin 3 aja diakomodir, itu sebenarnya kita perlu mereward diri kita ya. Artinya kita mengapresiasi rekomendasi kita didengar dan diterima. Tapi tentunya ketika kita berelasi dengan banyak pihak, dengan banyak kepentingan, tentunya kan tidak juga kita merasakan ini semuanya pendapat gue harusnya diterima dong, ya nggak juga seperti itu. Ada aspek lain yang mengikutinya. Nah, kalau dari pengalaman kader muda yang diikuti oleh atau yang pernah berkolaborasi dengan LSKP,
bisa cerita nggak Mas Awi misalnya, terutama karena mereka mostly di Litbang ya, adakah cerita-cerita sukses atau mungkin cerita menarik yang mereka itu mengangkat isu khusus terkait anak muda gitu lewat peran mereka di Litbang. Itu satu dari saya. Ini ada pertanyaan juga dari Rifki Rahman, peneliti bidang politik TII. Di lokasi Mas Awi, apa Litbang sudah memiliki keluaran yang signifikan? Nah, ini mungkin bisa dikaitin dengan pertanyaan saya tadi. Ada nggak sih keluaran yang signifikan untuk parpol? Lepas dari anak muda enggak ada atau ada di dalamnya. Kalau saya kan lebih nanya karena tadi dibilangnya anak muda ada di parpol toh. Nah, ini seperti apa? Gitu. Silahkan Mas Awi ini langsung 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Dina dan teman peneliti RTI. Jadi memang anak muda di Litbang ini sebenarnya mereka menaruh 2 harapan sebenarnya Mbak dari ya ini sharing-sharing kita bersama di LSKP misalnya. Bahwa mereka ini menjadi harapan pengganti teman-teman senior, bahwa mereka ini diharap untuk tentu penerus estafetnya. Namun kadang mereka yang mereka harapkan yang kedua itu mendapat kesempatan, kadang tidak ada kesempatan itu. Padahal dia pengen regenerasi tapi nggak bisa ya, nggak ada kesempatannya. Iya, iya. Jadi kesempatan ternyata tidak ada. Namun ada saja ternyata anak muda yang pemahaman politiknya baik. Artinya saya harus katakan bahwa dia ini dewasa dalam berpolitik karena saya melihat bahwa saya tidak ingin jadi apa-apa saya tidak ingin mendapat kekuasaan sampai ketua umum, tidak. Saya hanya cukup menjadi sampai sekretaris saja. Saya sudah itu cita-cita saya yang paling tertinggi. Wah, ini ternyata cerita anak muda yang luar biasa yang kami temukan di salah satu parpol bahwa mereka saya tidak punya cita-cita yang paling istimewa dalam partai politik menduduki sebuah jabatan politis. Tidak ambisius ya? Ya, dia tidak ambisi, tapi punya ambisi reform, memperbaiki internalnya. Wah, ini yang menjadi menarik dan tentu kalau anak muda semua bisa memiliki pemikiran seperti ini, tentu ini menjadi catatan baik untuk pendidikan politik kita di Indonesia. Karena sekali lagi politik bukan hanya sekedar meraih jabatan itu saja, bukan. Tapi memperbaiki proses kinerja itu adalah bagian politik. Bahwa sebuah keputusan itu menjadi sebuah keputusan, sebuah undang-undang, ini memiliki proses tahapan yang panjang, tidak langsung menjadi sebuah undang-undang begitu saja. Tetapi kalau ada anak muda atau ada pemikiran anak parpol atau kader-kader muda parpol misalnya pemikirannya seperti ini, wah itu luar biasa. Bahwa bukan hanya sekedar meraih jabatan saja, tapi memperbaiki internal, memperbaiki diri sendiri itu bagian dari hal yang sangat baik. Kemudian misalnya tadi pertanyaannya teman-teman dari TI bahwa keluarannya ada yang signifikan nggak Mas Awi? Karena Rifki ini khawatirnya jangan-jangan karena belum membuktikan hasil kerjanya, tapi punya keinginan untuk merubah, tapi belum membuktikan dulu nih kinerjanya seperti apa sehingga tidak mendapatkan trust. Dan amanah ini kadang-kadang kayak ayam sama telur ya, udah dapat resources apa belum, udah bisa buktikan apa belum. Nah ini menarik. Tapi kan kayak Mas Awi bilang dan yang dibahas oleh Mas Rian kemarin ya, penelitian itu nggak harus mahal dan ini diajarkan juga di-share oleh teman-teman LSKP. Ini mungkin cerita yang bisa dibagi lagi nih dari Mas Awi. Siap. Jadi kami misalnya melihat pengalaman teman-teman di Litbang, memang mereka keluarannya belum signifikan, outputnya mungkin belum berjalan dengan baik. Sekali lagi, kenapa bisa tidak berjalan dengan baik? Tentu tadi kita bilang ada sebab musababnya, ada sebab penyebabnya tentunya. Tapi sekali lagi karena teman-teman Litbang ini ada memiliki misalnya merangkap beberapa jabatan, misalnya mereka menjadi tenaga ahli di dewan misalnya. Kalau mereka menjadi tenaga ahli, inilah menjadi keluarannya, artinya mereka menjadi pemikirnya sehingga memberikan masukan-masukan untuk anggota partai yang terpilih itu di parlemen itu. Jadi fungsi keluarannya cuma ada sebagai tenaga ahli dan memang dia dibayar secara ada nominal angkanya dan jelas setiap bulan. Namun memang di parpol sekali lagi kita tidak mencari uang di parpol sekali lagi. Kalau mau cari uang di parpol tidak ada sebenarnya dan beberapa politisi-politisi hebat tentu kalau yang berpikir rasional mereka tidak akan cari uang di parpol karena tidak ada uang sebenarnya di parpol, bukan hanya di parpol, memiliki jabatan politis saja tidak ada uang sebenarnya di situ.
Ya kalau mau jadi kaya ya harus jadi bisnis, jadi pengusaha, jualan. Iyalah, cari duit, bukan buat ini ya, bukan buat cari duit Ya, di parpol. Nih Mas Awi, ya, ada tanggapan juga dari Mas Andi Rahmat Hidayat. Jadi dia mengatakan, ya benar tuh lingkungan internal parpol, rekrutmen, training, manajemen parpol itu memang mempengaruhi gimana ada struktur insentif yang malah mendemotivasi penciptaan ideal kader parpol. Tadi sebenarnya yang disinggung Mas Awi juga menarik ya, artinya gini, dan ini terjadi di partai juga waktu kami grup discussion dengan elit parpol yang sebenarnya misalnya ketika dia merekrut anak muda lulusan S2 itu dibawa ke dalam parpol untuk menjadi tenaga ahli. Tapi memang karena dilihat kapasitasnya ya lulusan S2 dan tapi di sisi itu memang mereka diberi insentif dan diberi jaminan seperti misalnya lo bisa dikader, ikut bisa berkompetisi sehingga ada kepastian gitu. Karena memang kan kalau hukum pasarnya termasuk dalam politik saya percaya supply and demand orang perlu insentif kan tadi kan Mas Awi juga bilang perlu kepercayaan perlu diberi kecakapan baru dia perlu diberi ruang untuk kalau dia nggak pengen regenerasi tapi nggak ada ruang untuk itu ya dia nggak bisa menunjukkan kinerjanya mungkin Mas Awi juga bisa mengelaborasi lebih lanjut nih soal jangan-jangan ketika kita mengkritisi Litbang ya memang karena strukturnya mendemotivasi gitu. Tadi kan meskipun di sisi lain saya juga ingin mendengarkan mungkin ada cerita-cerita yang lebih menumbuhkan harapan. Mungkin ada cerita baik dari Litbang, mungkin dari parpol atau dari teman-teman kader muda yang bisa bercerita kita masih bisa kok mendorong isu ini meskipun ya memang dananya nggak ada gitu. Tapi artinya kita pernah didengar ketika ada rapat di partai. Ada nggak sih yang kayak gitu Mas Awi cerita-cerita baiknya lah meskipun terbatas budgetnya atau nggak ada sumber dayanya? ya. Jadi memang teman-teman muda di internalnya ini, di Litbang ini memang mereka secara utuh atau secara masif memang tidak melakukan penelitian untuk seperti teman-teman dari JSO atau teman-teman akademisi misalnya melakukan penelitian secara masif. Namun mereka memiliki fungsi sebenarnya di sini. Beberapa pengalaman teman kader muda misalnya, memang mereka ada pelibatan selain menjadi tenaga ahli dalam rapat-rapat misalnya internal parpolnya misalnya, ya mereka diberikan kesempatan bagaimana untuk memberikan ide-ide yang segar untuk parpol itu sendiri. Karena anak muda di sini selain tadi bahwa kita tahu mereka menguasai media yang saat ini sangat sangat digital yang tentu hanya anak muda yang lebih banyak menguasai hal ini dan inilah yang teman-teman Litbang mereka sangat berambisi bahwa saya ini punya kemampuan selain meneliti secara yang memiliki metodologi bahwa informasi yang jinin, artinya informasi yang utuh, saya bisa lihat melalui media-media yang saat ini bisa hanya dari genggaman saja, bahwa teman-teman muda juga tidak berputus asa dengan tidak termanfaatkan begitu saja. Namun dengan adanya mereka diberikan pemberdayaan dengan pelatihan sederhana membuat polisi brief, sebenarnya ini menjadi senjata untuk teman-teman kader muda di Litbang untuk bisa memanfaatkan kemampuan ini agar bisa menjadi bermanfaat tentunya, agar bisa menjadi struktur dalam partai yang didengar oleh pimpinan parpolnya tentunya. Soal misalnya motivasinya ada atau tidak ya ini sebenarnya kembali lagi ke teman-teman kader muda mau hanya sekedar pasang nama saja di Litbang atau mau memanfaatkan posisi ini. Bahwa sekali lagi memang kerja-kerja politik ini bukan kerja hanya satu struktur saja, namun harus bermanfaat, harus berdaya guna semua struktur yang ada di dalam partai politik. Kita tahu bahwa beberapa partai politik misalnya memiliki sayap sampai sayap buruh, sayap tani, sayap nelayan, wah itu semua lengkap, tapi berjalan atau tidak, what next, apa selanjutnya, maksudnya bisa bermanfaat nggak, bisa memberi kontribusi yang baik untuk parpol atau hanya sekedar pelengkap saja agar ini parpolnya menyerap banyak aspirasi, ada aspirasi nelayan didengar, tapi kira-kira bisa memberi masukan untuk pimpinan parpolnya dan untuk memberi dalam memberikan kebijakan-kebijakan ataupun merumuskan
rumusan-rumusan rancangan undang-undang di parlemen misalnya. Inilah sebenarnya Litbang ini harus merekonstruksi dirinya bahwa saya ini bukan hanya sekedar pelengkap di parpol, namun motivasi secara pribadi-pribadi, individu-individu misalnya dalam keanggotaan di Litbang, terutama anak-anak muda ini perlu saling menguatkan satu sama lain. Kalau misalnya tadi atau kemarin kita dengar Mas Ian bilang cukup 3 orang, ya sebenarnya kalaupun sendiri ya harus berani bisa sebenarnya. Kalau sanggup sendirian, tapi itu perlu, penting, motivasi itu harus ada sebenarnya. Karena kalau hanya saling mengharapkan susah juga, tapi kalaupun bisa bersama-sama tentu motivasi itu lebih kuat tentunya. Kalau ada kolaborasi baik dari pihak Litbang ataupun bersama-sama dengan teman CSO tentu lebih kuat lagi. Ditambah lagi dengan media misalnya, wah itu lebih kuat lagi suaranya, gaungnya bisa kemana-mana. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan di Litbang ini. Namun sekali lagi, kalau kita capek-capek bicara bercuap-cuap ini teman-teman CSO, namun Litbang juga tidak mau berubah, Mas. Juga. Nah, iya itu poin yang penting sebenarnya Mas Awi. Kalau karena maaf saya harus potong di situ, karena kita kan memahami tadi yang saya sempat memberi pembukaan soal reformasi parpol itu tidak bisa dari internal. Maksudnya gini, internal itu juga penting untuk ada daya dorongnya ya, karena ada kebutuhan bersama melihat situasi yang ada. Tapi perlu juga ada dorongan eksternal dari ekosistem partai politik tersebut. Saya ingin menyambung tadi penjelasan Mas Awi soal pentingnya sinergi ya sebenarnya. Karena kan parpol sayapnya banyak. Taruhlah memang tidak mungkin nih Litbang dengan dana yang tidak ada atau terbatas untuk turun satu persatu, tapi kan sebenarnya parpol punya sayap petani, sayap nelayan, mungkin sayap UMKM, pemuda, perempuan dan lainnya, atau mungkin sayap guru gitu, atau buruh juga. Nah kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau mereka benar-benar organisasinya baik, ada rapat koordinasi yang oke, sebenarnya Litbang bisa berkoordinasi juga mendapatkan aspirasi dari sayap-sayap yang lain. Artinya dia bisa memetakan tadi untuk kebutuhan policy brief yang tadi Mas Awi bilang itu loh Mas Awi. Dan yang menarik tadi yang Mas Awi bilang adalah ya motivasi, ada kembali ke motivasi individunya juga nih. Dia mau sendiri kayak mau rame-rame, ya kalau memang dia punya intensi untuk menyuarakan aspirasi atau dari hasil penelitian atau suara yang ada di masyarakat, seharusnya idealnya ya memang ya. Karena kan kita memang ada tantangan realita politiknya, seharusnya itu bisa disampaikan juga, whether di dalam forum internal parpol atau ketika dia berkolaborasi dengan masyarakat sipil termasuk dengan CSO dan media. Nah di sisa akhir waktu Demokrasi Talks kita ini, Mas Awi mungkin karena kita juga tadi beberapa kali menyebutkan soal peran kaum muda dan tadi sudah dielaborasi dengan baik oleh Mas Awi bahwa kaum muda itu dia sudah terbiasa memegang sosial media, mereka juga punya semangat gitu, tidak melulu soal ambisi merebut kekuasaan, karena ini nanti topik ini akan berkait dengan topik Demokrasi Talks hari Senin pukul 10 pagi bersama dengan Atma Widya Alterasi Indonesia, bersama dengan Mas Tito Haryanto, karena kita akan bicara bagaimana parpol itu bisa relevan dengan isu-isu keseharian partai di publik ya maksud saya. Nah, kembali ke peran Litbang, peran anak muda, dan pentingnya parpol menjadi inklusif, relevan, dan responsif. Mungkin ada closing statement dari Mas Awi mengenai hal ini yang bisa dibawa oleh teman-teman yang mendengarkan atau yang akan mengikuti isu-isu ini ke depan lainnya. Silakan Mas Awi. Ya, jadi memang teman-teman muda di Litbang ini memang butuh proses panjang. Bukan instan memang untuk menggenerasi atau merekonstruksi Litbang ini bisa menjadi sebuah struktur partai yang sangat bermanfaat. Tapi sekali lagi teman-teman Litbang harus bisa menjadi masif. Artinya mereka harus hanya melakukan sekedar penelitian-penelitian kecil, baik melakukan survei, melakukan polling melalui Facebook misalnya. Sebenarnya itu sangat simple, namun mereka harus bisa masif. Satu isu saja misalnya 1 bulan bisa menjadikan Litbang ini menjadi sebuah think tank atau pemikirnya parpol itu. Kemudian selain dia harus masif, tentu harus selalu bergerak. Kalau hanya berdiam diri saja di tempatnya sendiri atau tunggu diperintah saja susah. Anak muda perlu memang selain perlu pembinaan, pembimbingan oleh seniornya, ya tentu
inisiatif juga tentu harus ada Ya. dari teman-teman Litbang sendiri, bahwa saya di Litbang saya harus berdaya guna untuk terus bergerak untuk melakukan research and development agar supaya ya bukan hanya sekedar riset tapi bisa menjadi pengembangan dalam parpol saya, bahwa oh ada yang seperti ini yang dimaui oleh masyarakat, ada Ya. kebutuhan itu yang perlu dipenuhi. Kemudian selain itu yang terakhir Mbak, Ya. teman-teman muda sebenarnya harus lebih mature, bisa lebih dewasa. Artinya pendewasaan ini bisa menjadikan teman-teman muda bisa lebih banyak berkolaborasi. Artinya bukan hanya guna mereka sebagai litbang untuk bergerak sendiri meneliti, tidak. Tapi tadi Mbak misalnya sudah memberikan dulu bahwa mereka punya secara internal, mereka punya teman-teman struktur partai yang lain. Misalnya ada saya petani, ada saya buruh, tapi selain itu jangan dilupakan juga teman-teman CSO yang lebih banyak bergerak di akar rumput, yang banyak mengetahui hal ihwal bagaimana masyarakat ini bisa tergerak. Inilah yang digunakan teman-teman Litbang atau kader muda di Litbang. Mereka harus bisa lebih banyak mendewasakan dirinya sehingga bisa membuka diri, bisa menjadi lebih respon, bisa menjadi relevan, sehingga bisa saling memanfaatkan satu sama lain potensi yang ada di baik secara internal maupun secara eksternal. Itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Muhammad Kafrawi, peneliti dari Lembaga Studi Kebijakan Publik di Sulawesi Selatan. Sekedar menyampaikan saja, tadi ada pendapat juga dari peserta di sini, Muhammad Sudafir, yang intinya dia bilang memang agak sulit ketika tidak ada sinergi kepentingan parpol dan litbang. Bisa jadi litbang berawal dari idealisme mendengarkan suara masyarakat, sementara ya parpol lebih ke orientasi kekuasaan. Lagi-lagi ini semua akan sangat kompleks isunya, karena semua akan kembali ke bagaimana parpol memposisikan dirinya gitu. Kita juga tidak menggeneralisir bahwa parpol adalah binatang yang sama, dan di sini Rifki Rahman kembali menambahkan ya kembali terhadap orientasi parpol seperti apa. Di studi yang kami lakukan di Indonesian Institute terkait dengan policy paper mengenai reformasi kelembagaan parpol bekerja sama dengan koalisi masyarakat sipil ini, kita juga mengupayakan analisis yang perlu melihat orientasi parpol itu seperti apa. Jadi sebelum kita menganalisis, memberi masukan, ya kita perlu petakan situasi partai seperti apa. Apa orientasinya, dia cuma vote getter atau power seeking saja, dan itu menjadi penting sebelum memberikan rekomendasi kebijakan. Nah, dari catatan Mas Awi terakhir, saya pikir ini menjadi sangat penting, yaitu bagaimana Litbang bisa mendorong budaya dan kemauan belajar ya, untuk meneliti dan memetakan aspirasi masyarakat yang ada, mau memotivasi diri, mendewasakan diri, dan juga bekerja sama dengan beragam pihak. Dan lagi-lagi membuat parpol, seharusnya lewat Litbang ini, parpol bisa menunjukkan sebagai entitas politik, pilar demokrasi yang inklusif, relevan, dan responsif gitu. Dan memang banyak sekali PR yang harus dikerjakan, karena pada akhirnya memang akan tergantung bagaimana Litbang diposisikan di dalam partai politik, siapa yang ditempatkan di dalamnya, seberapa banyak sumber daya yang diberikan, bagaimana parpol, anak muda atau inklusi terhadap kelompok kepentingan lainnya, termasuk marginal, termasuk perempuan, masyarakat adat, kelompok penyandang disabilitas, ikut menyuarakan aspirasi tersebut. Untuk teman-teman yang tertarik dengan kerja-kerja teman LSKP, bisa juga untuk memfollow akun Instagram lskp.id, dan juga untuk mengetahui kebijakan publik terkait mengenai isu-isu kebijakan di nasional, bisa cek di website theindonesianinstitute.com atau bisa follow akun Instagram kami di indonesian.institute. Semua episode Demokrasi Talks bisa teman-teman cek juga di kanal YouTube The Indonesian Institute. Silahkan cek di sana, dan kita masih ada diskusi-diskusi menarik yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil untuk partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif. Saya Adinda Tenriangka Muhtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, bersama tim The Indonesian Institute dan Koalisi Masyarakat Sipil, beserta Mas Muhammad Kafrawi. Terima kasih banyak Mas Awi untuk waktunya. Salam sehat, dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam diskusi dan kegiatan-kegiatan koalisi selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya. Jangan sungkan-sungkan juga untuk cek akun Instagram koalisi kami, dan bersama kita dorong partai politik yang inklusif, relevan, dan responsif.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Salam.